Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya dimanapun saat ini ada berada. Kita langsung di chat XAUUSD. Tadi jam ini sudah betul mulai melemah, tapi saya harus tunggu betul harga itu jatuh baru nanti memanfaatkan potensi buy-nya. Dari sisi range-nya ya, dari sisi range-nya ini kalau kita tarik, nah sudah berada di area range-nya, sehingga harus manfaatkan peluang buy di sana 0,55. Di posisi puncak bawah kita akan manfaatkan peluang buy-nya. Oke, ada dua posisi buy-nya. Oke, kita akan amati. Hanya butuh waktu saja nanti untuk kembali ke atas ini. Dua posisi ini sebagai posisi yang terbaik, kita akan tunggu dulu. Kita akan amati, kita bersabar nanti di jelang pergantian candle di time frame H1 1 jam. Untuk di H1 segera berganti candle 3 menit lagi ya. Kita akan tunggu dulu. Masih bergerak di kisaran 1950-an ya. Ini titik-titik paling berat, sudah mulai berat. Kalau kita perhitungkan nanti kalau dia bergerak naik kira-kira sampai di mana kita harus ukur lagi. Kita gunakan Fibonacci-nya di sini. Ya, kira-kira akan sampai di sini ya, 1950. Kurang 3 menit lagi pergantian candle, sangat kecil sekali kemungkinan untuk bergerak terlalu jauh di jam ini ya. Karena sudah mulai ada dorongan, ada penolakan. Sekarang kita masuk di area retracement. Oke, kita akan tandai. Yang tidak dipakai kita akan hapus. Kita uji dulu nanti di area ini ya, di 1955.97. Kalau nanti sempat bergerak naik di 1955 itu artinya sekitar 500 pergerakan ya. 500 kalikan 0,5 berarti sekitar berapa ini? 500 dikalikan 0,55, 275 tambah 25 nya nanti ya, setidaknya akan bisa meminimalisir tingkat kerugian ya, menutup, mengcover kerugian yang tadi sudah kita close. Semakin mendekati pergantian candle, semakin potensi naik semakin kuat dari petunjuk yang ada di sana ya. Bullish sudah mulai kelihatan di sana. Kita akan tambahkan lagi posisinya. Ini sudah pergantian candle. Oke. Kita akan tambahkan 0,25 posisi buy sekarang. Ya. Ada 3 posisi di kondisi sekarang ya. Biarkan nanti kalaupun turun dia akan kembali ke titik terendahnya di kisaran 1949 ya. 1949. Oke, posisi saat ini ada 3 transaksi. Kita masih sangat berkeyakinan dari petunjuk yang ada ini ya, ini sangat kuat petunjuk naiknya sehingga kita berani tadi menambahkan 1 posisi. Namun demikian juga kita harus kontrol di lot yang ada. Oke, kita nanti akan perkirakan di 1955 dulu, tidak usah terlalu jauh, kita
di 1955 itu nanti kita akan menghapus atau close posisi dulu. Oke, ini masih kuat sekali ya pergerakan naiknya ya. Tadi kita perkirakan akan mendekati di 1955, sekarang di 1953. Kita tunggu sebentar lagi, kita akan exit ya. Sebenarnya kalau kita konversi dengan transaksi kita 358, ini sudah hampir-hampir menutup posisi kita ya. Tapi karena kondisi kekuatan tadi sudah cukup baik, petunjuknya juga jelas, triggernya juga jelas di sana, kemudian ditambah dengan momentum ya, momentum pergerakan yang sedang berjalan juga sangat kuat, yang mengindikasikan tentu kekuatan bullish itu sangat kuat sekali. Oke, ada koreksi, kita bersabar dulu hingga nanti di mendekati 1955 ya. Hanya butuh waktu untuk menuju ke sana. Dari sisi range sudah terpenuhi, dari sisi trigger sudah terpenuhi, dari sisi momentum juga sudah ada. Tinggal bersabar menunggu waktu ya, tinggal bersabar sambil ngopi, sambil apalah, yang penting kita bersabar ya. Kita akan lihat nanti apakah mampu mendekati target yang kita sudah rencanakan di kisaran 1955. Kalau dia mampu melewati, maka tentu akan jauh lebih kuat lagi, bahkan bisa mendekati mendekati area retracement puncaknya 1960 ya. Oke, kita nanti akan lihat lagi ya. Sudah terjadi pergantian candle di time frame M5 dengan kondisi candle sebelumnya hijau tebal sekali, dengan penolakan rejeksi di atas yang tidak terlalu panjang ya dibanding dengan sumbunya dan bodinya ini. Kalau kita rasiokan masih didominasi oleh bullish ya, tapi kita tetap pertimbangkan ya, sabar saja, nanti waktunya pasti tiba, dia bergerak menuju target di 1955. Oke, seller cukup kuat untuk menahan, untuk menekan buyer ya, tapi tentu saja kita nanti akan lihat, kita akan amati apakah kekuatan seller ini betul-betul akan mampu menekan atau hanya koreksi sebentar ya, atau hanya mungkin ngeprank saja. Kita masih fokus pada posisi buy dulu, tidak kita lakukan apapun, tidak melakukan tambahan atau kita resikukan, kita masih tahan hingga di kondisi di posisi area yang kita rencanakan. Kita bersabar dulu dengan goncangan-goncangan yang ada. Oke, terjadi pergantian candle di time frame M5 dengan posisi candle terakhir, candlenya tebal sekali ya, panjang, merah, dan ini mengindikasikan seller itu masih punya kekuatan yang besar. Tapi sekali lagi, range sudah terpenuhi, kemudian ada banyak penolakan di sebelah kiri, ada rejeksi, bahkan rejectnya cukup panjang sekali. Meskipun ada merah kembali, tapi dari sisi low-nya masih berada di atas low candle sebelumnya, sehingga posisi buy masih cukup kuat untuk kita pertahankan ya. Oke, kembalinya posisi bullish ya, kembalinya kekuatan bullish yang mau menghajar habis kembali posisi seller sebelumnya yang cukup panjang. Ini bahkan sudah hampir menyetarai kondisi candle sebelumnya ya. Bullish sudah mencoba menekan kembali hingga akan segera mengejar dari bearish sebelumnya yang sudah terbentuk ini. Sekali lagi, kita hanya butuh waktu, bersabar untuk nanti kembali pada target
yang kita sudah tentukan. Bahkan kalau di 1960 masih potensi masih ada, tapi kita tidak mau berlama-lama. Kita nanti akan selesaikan di sekitar di 1956 ya. Sabar dulu, kita lakukan pengamatan dan sambil ngopi-ngopi dulu. Oke, sudah beberapa candle terbentuk dari pengamatan kita yang tadi ya. Sudah ada beberapa candle yang terbentuk, itu artinya karena ini di time frame M5 sudah sekitar hampir berapa ini ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 kali 5 40 menit ya, sekitar 40 menit sudah berlangsung dan lagi-lagi kembali turun bergerak mendekati garis level yang kita buat di kisaran harga 1949 hingga 19 ya 49 ya. Di garis kuning ini adalah harga terendahnya, di mana di candle ini seller mencoba menekan tapi gagal. Ada berapa kali penolakan di area ini, bahkan di atasnya kemarin sebelumnya di candle sebelumnya mencoba untuk menekan juga gagal, sampai munculnya candle puncak ya, candle yang mengkonfirmasi kekuatan bullish yang cukup panjang di sana. Sempat bergerak naik, namun karena kita mentargetkan mendekati 1955 sehingga belum sempat kita close. Kemudian ada koreksi yang lumayan signifikan, bahkan sampai di titik terendah. Kemudian ada rejeksi lagi di sana, ada hammer di sana. Kemudian dikonfirmasi berikutnya. Kemudian setelah itu sekarang di posisi yang cukup tebal lagi. Momentum bullish jelang pergantian di time frame H1 juga akan segera berakhir. Dengan demikian momentum bullish masih menjadikan konfirmasi akan kemungkinan pergerakan naik yang jauh lebih besar dari saat ini. Kita akan tunggu. Sekali lagi hanya butuh waktu untuk kembali ke titik targetnya. Oke, pergantian candle di time frame M5. Sekarang di posisi time frame M5 sudah terjadi pergantian candle. 5 menit lagi untuk pergantian candle di time frame H1 tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Masih ada sisa waktu 5 menit dari sekarang. Kita akan lihat bagaimana informasi yang kita dapatkan dari candle yang terbentuk baru saja ya. Perhatikan dari sisi momentum bullish, dari mulai kecil kemudian membesar, kemudian menjadi lebih besar lagi, dan sekarang berkurang. Diingat ada pengurangan kekuatan dari bullish, tetapi belum ada rejeksi di atas, Dan kalau kita lihat, kita tarik sebelah kiri ya, saat ini masih cukup berpotensi ya. Kalau bergerak naik masih berpotensi. Kita lihat dari sisi penolakan. Kalau kita tarik garis, ini berada di levelnya. Kemudian kita tarik ke atas lagi, kemudian kita tarik ke bawahnya. Ya, sekarang masih berada di kisaran ini ya, masih berpotensi naik meskipun di sini ada levelnya. Yang kita jadikan dasar yang terdekat adalah dengan candle yang sudah terbentuk sebelumnya, yakni candle bullish. Kemudian sebelumnya trennya adalah turun, ini mencoba naik, berada di wilayah koreksi memang. Sehingga kalau dia bergerak berada di kisaran, berada di antara retracementnya, tentu peluang untuk kembali turun masih besar. Dan sekarang ini masih berada di wilayah retracementnya, dan bahkan di sisi sebelah kiri ada level
yang harus kita waspadai di sana ya. Kita akan segera exit, mengingat ini pergerakan juga masih belum terlalu signifikan, belum terlalu agresif, dan ini sekarang sudah hampir pergantian candle di jam 21, 3 menit lagi akan pergantian candle di time frame H1, yakni jam 22 waktu Indonesia Barat. Kita yang awalnya tadi mentargetkan di 1955 poin sekian, ini untuk di dalam waktu dekat masih cukup berat, sehingga mungkin kita harus undur diri dulu karena kondisi waktu yang sudah cukup malam. Sudah saatnya untuk kita mengakhiri transaksi kita hari ini ya, sambil kita menunggu menit-menit terakhir di jelang pergantian candle di time frame H1. Bisa jadi ada petunjuk yang lebih kuat di sana. Kalau kita lihat di time frame H4 sekarang, di time frame H4 mulai ada momentum bullish, meskipun masih kecil, tapi setidaknya ada potensi yang cukup besar untuk bergerak ke atas dari awalnya turun ditolak ya. Termasuk di posisi time frame H1 sempat bergerak turun hingga di harga rendahnya di hari ini, kemudian ditolak lagi dan sekarang sudah mulai bergerak naik lagi. Kembali ke time frame M5, masih bergerak naik turun. Tadi sempat bergerak di 1954. Kita akan segera akhiri posisi kita, sudah lebih dari cukup untuk bisa mengcover kerugian di 358. Sekarang di 360 sudah. Sementara kita akan akhiri dulu. Ini jelang pergantian candle. Oke. Kita tutup dulu semuanya di posisi sekarang.